Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Bapa Yeshua, Masih Elohim, Bapa Roh Kudus. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan kesaksian tentang betapa dahsyatnya kuasa daripada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan kita ya, yang kita kenal dengan Yesus Kristus, dengan kuasa rohnya yang kudus, yang begitu dahsyat, hebat, tiada taranya atas seluruh alam semesta raya ini ya, karena memang Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Roh Kudus itu adalah pencipta alam semesta ini, seperti itu. Karena itu di tanggal 7 Juli 2002 kemarin, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa roh kudusnya, membawa kami, kelompok doa kami, tim Laskar Yeshua HaMashiach, di dalam peperangan roh. Ya, seperti itu. Saat kemarin di tanggal 7 itu peperangan roh melawan Nyi Roro Kidul gitu ya. Seperti itu, karena itu saya ingin membagikan, Tuhan suruh untuk saya bagikan betapa dahsyatnya ya kuasa daripada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus itu dengan kuasa rohnya yang kudus bagi kita semua. Jadi saat itu, saat kita masuk doa di tanggal 7 Juli 2022 itu, sebelum kita penyembahan, kita masuk di dalam doa peperangan ya. Maksudnya pembersihan, bukan doa peperangan, tapi pembersihan gitu ya, teritorial gitu. Jadi Tuhan Bapa Roh Kudus lah yang berdoa melalui saya dan anggota tim yang lain mendapat penglihatan. Seperti itu. Dan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, yang kita kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, itu yang berperang ya, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu nama di bumi, sedangkan nama yang suci kudus, yang benar, yang kudus dan mulia di sorga itu adalah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, seperti itu. Jadi Bapa Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus, membawa kita di dalam pembersihan teritorial terlebih dahulu sebelum masuk dalam penyembahan. Jadi saat kami berdoa itu, kemudian Tuhan menunjukkan saat kami sedang berdoa, di situ Bapa nyatakan pedang roh itu besar sekali turun dari tahta Bapa Yahweh di sorga, turun kemudian dia menikam, menghancurkan kerajaan daripada Lucifer, setan iblis ini, dan antek-anteknya, gundik-gundiknya di atmosfer ya. Jadi kerajaan iblis ini antara bumi dan sorga, di tengah-tengahnya tuh kerajaan iblis ya, di atmosfer. Itu dari ada 6 lapis, 6 tingkatan sampai masuk 7 gitu ya, 7 ke bawah gitu. Itu kerajaan Lucifer dan antek-anteknya, gundik-gundiknya ya. Jadi di situ pedang roh yang besar dan dahsyat luar biasa itu turun dari tahta Bapa Yahweh di sorga dan hancurkan atmosfer itu ya, kerajaan Lucifer iblis ini di atmosfer gitu. Kemudian setelah itu terus turun dari atmosfer, pedang roh itu terus turun ke teritorial, dan itu di seluruh wilayah pintu timur, secara khusus pintu timur. Waktu itu Bapa Roh Kudus yang berdoa ya, bukan kami, tetapi Bapa Roh Kudus, roh daripada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim itu sendiri yang bekerja dan berdoa di dalam diri kami, tim Laskar Yeshua HaMashiach Elohim. Kemudian pedang roh itu dia turun sampai di teritorial, di seluruh wilayah pintu timur. Itu kerajaan iblis di situ, segala roh jahat setan iblis yang ada di teritorial semua ditikam oleh pedang roh gitu ya, yang besar, yang dahsyat itu, kemudian menghancurkan teritorial di seluruh pintu timur bangsa Indonesia. Setelah itu pedang roh itu turun terus ke seluruh daratan Indonesia gitu.
Jadi pedang roh itu gede, besar, sehingga dia menembus itu seluruh wilayah Indonesia itu semua tertutup tertikam oleh pedang roh. Tidak ada satupun yang lolos. Maksudnya tidak ada yang tidak ada yang tidak terkena, ya semua kena pedang roh gitu, tertikam oleh pedang roh itu. Dan di situ pedang roh itu menghancurkan kerajaan iblis yang ada di dunia ini, yang di darat ya, terutama terkhususnya di pintu timur. Kemudian hancurkan seperti itu, dihancurkan, ditikam oleh pedang roh. Kemudian pedang roh itu terus dia turun terus, masuk ke sebagian masuk ke laut, sebagiannya lagi ke darat, karena pedang roh itu sangat besar ya, dia seukuran seluruh ukuran wilayah Indonesia itu, pedang roh itu sebesar itu gitu. Jadi ada bagian dari pedang roh yang masuk di laut, ada juga yang masuk di tanah gitu ya, seperti itu, sampai di dasar laut dan di dasar bumi seperti itu. Kemudian di saat itu pedang roh itu dia tertancap sampai di dasar bumi ya, dan di dasar laut. Kemudian kita setelah pembersihan itu semua, bersihkan semua dari atmosfer ya, dari atmosfer sampai di di dasar bumi, di dasar laut. Kemudian darah Bapa Yesua HaMashiach Elohim itu dia tercurah dari tahta Bapa Yahweh yang Maha Kudus ya, itu tercurah seperti lava gunung berapi seperti itu ya, itu tercurah ke seluruh atmosfer gitu, membersihkan semua atmosfer sampai seluruh teritorial ya, jadi darah Bapa Yesua itu dia tercurah turun gitu, memenuhi seluruh atmosfer gitu, seperti lava gunung berapi gitu ya, memenuhi seluruh atmosfer, bersihkan semua dari roh-roh jahat, setan-setan, iblis apapun itu ya yang ada di atmosfer. Kemudian setelah itu darah Bapa Yesus itu dia turun lagi ke teritorial ya, jadi seperti kayak roh-roh jahat, setan-setan iblis itu dia mereka seperti terikat oleh darah Bapa Yesua begitu ya, darah Bapa Yesua HaMashiach Elohim Tuhan Yesus gitu. Jadi itu sehingga mereka seperti teriak-teriak kesakitan ya, terbakar ya begitu. Terus darah Tuhan Yesus juga turun ke teritorial. Setelah pembersihan juga di situ memenuhi semua teritorial seluruh pintu timur ya, di seluruh pintu timur bangsa Indonesia gitu. Jadi semua roh-roh adat istiadat apapun, pokoknya semua roh yang ada di teritorial pintu timur itu diikat gitu oleh darah Bapa Yesus HaMashiach Elohim ya, Tuhan Yesus itu ikat semua dan bakar gitu. Jadi mereka seperti terikat dan terbakar gitu, roh-roh jahat itu ya yang ada di teritorial. Kemudian setelah itu darah Bapa Yesus HaMashiach itu terus turun memenuhi seluruh darat gitu ya, seluruh daratan di pintu timur bangsa Indonesia. Begitu pula darah Bapak Yesus itu membersihkan ya, mengikat semua roh jahat, roh najis, segala macam roh kenajisan, roh pembunuhan, roh penyembahan berhala, dukun-dukun, pokoknya semua kejahatan, roh jahat yang menjerat manusia menggoda-goda manusia untuk berbuat jahat itu diikat oleh darah Bapa Yesus HaMashiach Elohim ya, Tuhan Yesus. Kemudian sampai mereka kayak terbakar, dan saat itu Bapa Roh Kudus itu terus berdoa untuk api Roh Kudus itu seperti bola-bola api ya, bola-bola api Roh Kudus itu turun bakar kayak bom begitu. Jadi turun kayak membom iblis-iblis, roh-roh jahat seperti itu, sehingga mereka seperti terbakar, dan juga panah-panah api Roh Kudus itu turun itu ya dari sorga itu, tercurah tuh seperti hujan begitu. Jadi roh-roh jahat yang mau coba-coba lari, yang mau coba-coba menyelamatkan diri ya dari darah Bapa Yesus HaMashiach Elohim itu semua hancur, terbakar habis ya, oleh darah Bapa Yesus HaMashiach, juga oleh api Roh Kudus, dan juga oleh panah-panah api Roh Kudus gitu ya, sampai habis, sampai tidak bersisa. Seperti itu waktu kita doa awal untuk pembersihan teritorial. Kemudian Bapak bawa kita masuk di dalam penyembahan. Saat penyembahan
Tuhan Bapa Roh Kudus memberikan penglihatan kepada dua anggota tim dari kelompok kami, yaitu tim Laskar Yesua Hamasya Elohim. Di situ Bapa Roh Kudus memberikan penglihatan, salah satu anggota tim melihat ada mata yang besar berwarna merah gitu, yang sedang mengawasi dalam kegelapan. Jadi mata itu berubah-ubah seperti mata ular, kemudian berubah menjadi seperti mata binatang yang besar seperti itu. Lalu tiba-tiba tampak seekor ular besar, namun kemudian ular itu menghilang gitu. Lalu tampak lagi seorang perempuan cantik berambut panjang yang tergerai dengan memakai kebaya warna hitam hijau gitu. Dan selendang hijau yang terikat di pinggangnya. Tim melihat perempuan cantik itu pun kemudian menghilang. Jadi tadinya itu perempuan cantik kemudian menghilang. Dan tiba-tiba tampak seorang nenek tua berambut putih panjang gitu. Nenek tua itu menggunakan baju putih panjang, tetapi seluruh badannya itu berwarna hitam, serta kukunya berwarna hitam dan panjang gitu ya, kukunya berwarna hitam dan panjang, dan di jari-jarinya itu terdapat cincin gitu, seperti batu akik, seperti itu. Sedangkan anggota tim yang satu lagi mendapat penglihatan, melihat itu seperti di dasar laut itu seperti ada lubang gitu ya yang besar sekali, tetapi itu bukan portal. Dia lubang itu melebihi dari portal gitu ya. Jadi di situ Bapak Roh Kudus memberikan pengertian gitu bahwa lubang itu adalah lubang CERN, mesin CERN yang sudah diaktifkan itu. Terus anggota tim ini juga melihat juga seorang wanita cantik ya, memakai gaun hijau juga gitu ya, terus menggunakan selendang ya seperti itu. Dan di situ Tuhan Roh Kudus nyatakan kalau wanita cantik itu adalah Nyi Roro Kidul gitu. Anggota tim ini melihat kalau Nyi Roro Kidul ini dia diikat gitu ya, seperti terlilit oleh darah Bapa Yesua Hamasya Elohim gitu. Seperti dia terlingkar ya, terlilit gitu oleh darah Bapa Yesus Hamasya Elohim, dan dia tidak bisa bergerak gitu, tetapi dia tidak mati gitu atau tidak hancur gitu ya, hanya terlihat dia tidak bisa bergerak karena sudah terikat dan terlilit, atau kayak di plester ya, seperti itu ya, terikat dan terlilit oleh darah Bapa Yesus Hamasya Elohim ya, atau Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Kemudian kami masuk dalam doa peperangan. Bapak Roh Kudus berdoa untuk Roro teritorial di seluruh wilayah pintu timur ya bangsa Indonesia, secara khusus Roro teritorial di Pulau Jawa. Kemudian Bapak Roh Kudus mulai berdoa untuk sesajen-sesajen ya yang sering dilakukan oleh yang menjadi adat istiadat gitu ya di Pulau Jawa gitu, untuk suku Jawa. Bapak Roh Kudus mulai berdoa juga untuk sesajen-sesajen yang diberikan gitu ya, yang dibawa ke laut, yang dibawa yang diberikan kayak ke gunung ya, seperti itu. Dan Bapak Roh Kudus juga berdoa untuk tempat-tempat keramat begitu ya, di Pulau Jawa gitu ya, di wilayah Jawa gitu. Jadi seperti tempat-tempat keramat itu, seperti Bapak Roh Kudus berdoa untuk kuburan Wali Songo begitu ya, yang sering didatangi oleh orang-orang Jawa itu untuk memperdalam ilmu, mau minta istilahnya itu ya, seperti mau minta hikmat ya, seperti itu, datang ke kuburan-kuburan gitu ya, kayak kuburan-kuburan keramat ataukah kuburan-kuburan seperti Wali Songo gitu ya, terus kuburan-kuburan Hamengkubuwono yang seperti itu, terus juga hutan-hutan keramat
terus bawa sesajen ya seperti itu, atau datang doa ataukah bertapa seperti itu. Di gunung-gunung ya, gunung-gunung apa namanya, seperti Gunung Merapi seperti itu ya. Terus juga untuk apa ya, segala adat istiadat suku Jawa yang mengandung mistik begitu. Juga Tuhan Bapak Roh Kudus berdoa untuk kesenian Jawa juga seperti gamelan, terus tari-tarian ya, seperti itu kayak tarian Reog Ponorogo, terus debus ya, atau sinden-sinden gitu. Jadi di situ itu mengandung mistik begitu. Jadi ada roh-roh gitu ya yang apa ya, yang memanifestasi gitu ya, jiwa-jiwa dari lagu-lagu itu, dari musik-musik tradisional itu, seperti itu ya. Itu yang didoakan Bapak Roh Kudus. Terus kemudian Bapak Roh Kudus terus berdoa untuk segala macam manifestasi dari apa namanya, adat istiadat ini seperti itu ya, sesajen-sesajen ini gitu. Terus Bapak Roh Kudus mulai berdoa untuk sesajen yang dibawa ke laut begitu. Setelah itu Bapak Roh Kudus ini mulai berdoa ya, Tuhan mulai berdoa untuk Nyi Roro Kidul gitu. Jadi banyak itu baik orang Jawa maupun ya dari Jawa maupun dari luar Jawa gitu, dari pulau-pulau di luar Jawa, bahkan sampai di Papua pun gitu ya, datang untuk mengambil apa ya, menambah ilmu seperti itu ya, daripada antek-anteknya Nyi Roro Kidul ini, seperti mengambil apa ya untuk apa ya, untuk kayak penglaris seperti itu, terus pasang-pasang susuk ya seperti itu, terus juga untuk menambah kecantikan, apa sih, untuk menjadi penglaris seperti itu ya, untuk lawan jenis ataupun penglaris dari usaha-usaha, atau bahkan untuk dapat jabatan seperti itu. Itu yang didoakan ya, Tuhan Roh Kudus hancurkan ya seperti itu manifestasi dari Nyi Roro Kidul ini gitu. Oleh karena itu mereka terutama ya, baik di Jawa, di daerah Jawa maupun di seluruh pintu timur, itu sangat termanifestasi oleh Nyi Roro Kidul ini. Itu seperti itu ya, kuasa gitu ya, kuasa dan segala ilmu-ilmunya gitu. Itu memanifestasi terhadap baik semua warga di apa, Pulau Jawa, apa, masyarakat di Pulau Jawa maupun di seluruh pintu timur gitu ya, seperti itu. Kemudian Bapak mulai terus berdoa, hancurkan ya segala manifestasi dari Nyi Roro Kidul ini, ikat, patahkan, hancurkan ya seperti itu. Di saat sedang doa peperangan itu, tiba-tiba Tuhan itu membawa saya, seolah-olah itu posisinya saya sedang berdiri berhadapan dengan Nyi Roro Kidul gitu. Nah di saat itu malaikat Uriel itu menghardik Nyi Roro Kidul gitu. Jadi di situ malaikat Uriel itu memarahi gitu ya, memarahi Nyi Roro Kidul. Jadi saat itu saya seperti berhadapan dengan Nyi Roro Kidul, sedangkan di depannya kita itu ada satu tahta gitu ya, kursi besar gitulah, seperti itu. Kemudian di situ malaikat Uriel itu dia memarahi Nyi Roro Kidul karena sudah menjerat jiwa-jiwa gitu ya, baik jiwa-jiwa muda gitu terutama, untuk diambil auranya gitu,
supaya Nyi Roro Kidul ini tetap muda seperti itu. Dan itu dia lakukan melalui antek-anteknya ya, baik itu dukun-dukun ya seperti itu. Jadi seringkali Nyi Roro Kidul itu dia mengambil aura gadis-gadis gitu ya, itu melalui alam bawah sadar gitu, melalui mimpi seperti itulah. Juga mantra-mantra ya seperti itu, juga pria-pria muda dia melakukan ya hubungan intim sehingga dengan pria-pria muda. Jadi kemudaan mereka itu dia serap seperti itu supaya dia tetap muda ya. Jadi itu yang didakwa atau dihardik oleh malaikat Uriel gitu. Jadi malaikat Uriel itu memarahi Nyi Roro Kidul karena dia sudah banyak menjerat, menyesatkan jiwa-jiwa. Jadi ketika dia mengambil aura gadis-gadis atau pria-pria muda, itu akan membuat mereka itu terikat dalam dosa kenajisan begitu. Akhirnya mereka jadi hidup di dalam dosa kenajisan seperti itu, sehingga malaikat Uriel itu sangat marah gitu, sampai malaikat Uriel itu menyatakan kepada Bapa Yahweh Yesus Hamasi Elohim ya Tuhan Yesus untuk hentikan gitu, minta kepada Bapa Yesus Hamasi Elohim Tuhan Yesus Kristus supaya menghentikan segala perbuatan jahat dari Nyi Roro Kidul yang sudah berabad-abad lamanya gitu. Dan dia bukan hanya mengambil aura di saat maksudnya jiwa-jiwa yang hidup di alam bawah sadar dalam mimpi ya seperti itu atau mantra-mantra, tetapi dia pun mengambil nyawa gitu ya, kan banyak ya di pantai Laut Selatan itu yang sudah memakan korban ya, korban jiwa yang tiba-tiba tenggelam, tidak dapat lagi mayatnya ya seperti itu, sehingga itu membuat malaikat Uriel itu dia sangat marah gitu ya, dan dia memarahi Nyi Roro Kidul di depan Bapa Yeshua Hamasya Elohim begitu. Nah pada saat itu Nyi Roro Kidul itu dia tertunduk begitu. Dia terlihat itu kelihatan tuh seperti kayak anak kecil ya yang dimarah sama orang tuanya. Jadi dia tertunduk gitu. Tetapi dia di saat dia tunduk itu dia sambil kayak tersenyum-senyum gitu, tersenyum sinis begitu. Nah itu membuat Bapak Yesus Hamasi Elohim itu marah gitu, sehingga Bapak Yesus Hamasi Elohim langsung ambil alih gitu ya, bukan lagi malaikat Uriel yang menghadik atau memarahi Nyi Roro Kidul, tetapi Bapak Yahweh Yesus Hamasi Elohim itu langsung bertindak begitu ya, yang langsung memarahi dan menghardik Nyi Roro Kidul gitu ya. Bapa Yahweh Yesus Hamasi Elohim atau yang kita kenal Tuhan Yesus Kristus ya, itu memarahi Nyi Roro Kidul. Tuhan berkata seperti ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, sudah cukup. Oh haleluya, haleluya, sudah cukup. Oh haleluya, haleluya, engkau menyesatkan. Oh haleluya, dan menjerat. Oh haleluya, jiwa-jiwa yang aku ciptakan. Oh haleluya, 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 selama berabad-abad lamanya. Oh haleluya, haleluya, engkau sangat dipenuhi dengan hawa nafsu birahimu. Oh haleluya, sehingga engkau terus menjerat. Oh haleluya, haleluya, jiwa-jiwa, oh haleluya, yang aku ciptakan. Oh haleluya, haleluya, engkau mengambil gambaran kami. Oh haleluya, di dalam setiap jiwa-jiwa kami. Oh hal yang engkau ambil, yang engkau jerat. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, karena itu sudah cukup. Oh haleluya, 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 haleluya. Aku bertoleransi terhadap engkau. Oh haleluya, sudah berabad-abad lamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau menjerat, oh haleluya, umat-umat ciptaanku, jiwa-jiwa yang kami ciptakan, oh haleluya, yang seturut dan segambar dengan kami, oh haleluya, sudah cukup engkau sesatkan, oh haleluya, engkau membuat, oh haleluya, haleluya, jiwa-jiwa ini, oh haleluya, baik gadis-gadis muda maupun pria-pria muda, oh haleluya, mereka jatuh di dalam berbagai-bagai dosa kenajisan, oh haleluya, 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 haleluya.
Oh glory haleluya, karena Engkau sudah, oh haleluya, menjerat mereka. Oh haleluya, 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 haleluya. Karena itu, oh haleluya, 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 aku nyatakan kepada Engkau, oh haleluya, mulai dari detik ini sampai seterusnya, sampai tiba waktu, aku akan membakar Engkau di api yang kekal. Oh haleluya, haleluya, aku mengikat Engkau dengan darah penebusanku. Oh haleluya, haleluya, yang tercurah di kayu salib untuk menebus, oh haleluya, haleluya, umat-umat ciptaanku. Oh haleluya, haleluya, dari segala dosa, dari segala jerat dosa. Oh haleluya, belenggu dosa, belenggu kutuk, belenggu maut. Oh haleluya, aku mengikat Engkau dengan darah penebusanku. Oh haleluya, haleluya, Engkau tidak akan bisa terlepas lagi. Oh haleluya, haleluya, Engkau tidak akan bisa bebas lagi. Oh haleluya, haleluya, akulah hakim yang adil. Oh haleluya, haleluya, aku menghakimi dengan seadil-adilnya. Oh haleluya, haleluya, sudah cukup berabad-abad lamanya. Oh haleluya, haleluya, Engkau, oh haleluya, menjerat, oh dan membinasakan jiwa-jiwa, oh haleluya, aku ciptakan serupa dan segambar denganku. Oh haleluya, 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 karena itu, oh haleluya, mulai detik ini, oh haleluya, dan seterusnya, oh haleluya, haleluya, glory, haleluya, Engkau harus menanggung, oh haleluya, setiap dosa dan kejahatan yang kau perbuat atas jiwa-jiwa, oh haleluya, yang aku, oh haleluya, haleluya, yang aku ciptakan, oh haleluya, 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 aku mengikat Engkau dan aku membakar Engkau, oh haleluya, dengan darahku, oh haleluya, yang suci dan kudus. Oh haleluya, 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 Engkau akan tetap seperti ini, oh haleluya, terbakar, oh haleluya, di dalam api, oh haleluya, haleluya, di dalam kuasa darah penebusanku, oh haleluya, haleluya, yang tercurah, oh haleluya, haleluya, dari tahtaku yang kudus, oh haleluya, haleluya, dan Engkau akan terbakar, oh haleluya, Engkau, oh haleluya, tidak akan pernah cantik lagi, oh haleluya, haleluya, Engkau terbakar untuk selama-lamanya, oh haleluya, haleluya, Engkau tidak akan pernah kembali muda lagi, oh haleluya, haleluya, Engkau sudah terbakar, oh haleluya, Engkau, oh haleluya, haleluya, menjadi, oh haleluya, memiliki wajah yang, oh haleluya, jelek, oh haleluya, haleluya, wajah yang teramat sangat jelek, oh haleluya, 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 melebihi iblis di neraka, oh haleluya, haleluya, itulah ganjaran yang paling tepat untukmu, oh haleluya, haleluya, itulah, oh haleluya, haleluya, hukuman yang setimpal dengan segala perbuatanmu, oh haleluya, berabad-abad lamanya, oh haleluya, haleluya, terhadap umat-umat ciptaanku, oh yang aku ciptakan serupa dan segambar denganku, oh haleluya, 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 glory, haleluya, 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 mulai detik ini, oh haleluya, dan seterusnya sampai tiba waktu aku membakar Engkau di dalam api kekekalan, oh haleluya, haleluya, Engkau tetap, oh haleluya, akan terikat oleh darah penebusanku ini, oh haleluya, dan tidak akan pernah terlepas lagi, oh haleluya, selama-lamanya sampai tiba waktunya aku membakar Engkau di api kekekalan, oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, oh Tuhan, oh haleluya, itulah, oh haleluya, siksaan, oh haleluya, dan hukuman yang terbaik untukmu, oh haleluya, haleluya, Engkau tidak hanya kembali kepada wujud aslimu, oh haleluya, tetapi Engkau
terbakar. Oh, engkau hangus dan oh haleluya, wajahmu melebihi, oh jelek, oh haleluya, buruk rupa, melebihi dari iblis di neraka sekalipun. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Itulah hukuman yang setimpal untukmu. Oh haleluya, atas segala kejahatan yang sudah engkau perbuat, atas semua, oh haleluya, umat-umat ciptaanku. Oh haleluya, aku ciptakan serupa dan segambar denganku. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Setelah Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim menghardik dan memarahi Nyi Roro Kidul, kemudian nampak itu saat itu darah Bapa Yesus Masih Elohim atau Tuhan Yesus Kristus itu mengikat Nyi Roro Kidul ya, mengikat dia sebelum darah Bapa Yesus itu pedang roh ya tertancap dari kepalanya sampai ke kaki, kemudian darah Bapak Yesua itu mengikat dia gitu. Setelah itu dia seperti terbakar begitu, dia seperti terbakar ya, tubuhnya yang mulus, halus, yang cantik wajahnya itu langsung berubah wujud seperti terbakar gitu dan hitam, dan dia berubah tuh seperti nenek-nenek gitu ya, kalau wujud aslinya begitu. Tetapi bukan hanya wujud seperti itu aja, tapi dia seperti sudah terbakar-bakar begitu ya, jadi sudah jelek seperti nenek-nenek, lebih jelek lagi gitu karena terbakar dan hangus ya, hitam seperti itu. Kemudian Bapak Yahweh Yesus Masih Elohim di dalam bersatu padu dan Roh Kudus ya, berdoa gitu ya. Kemudian Bapak berkata bahwa aku membebaskan semua jiwa-jiwa yang ada di seluruh pintu timur bangsa Indonesia dari segala mantra, sihir, guna-guna, dan juga dari segala manifestasi daripada Nyi Roro Kidul terhadap semua umat ciptaanku yang ada di seluruh pintu timur. Aku bebaskan kalian dengan kuasa darahku yang kudus. Itu yang dinyatakan Bapak Yesus Masih Elohim ya. Seperti itu, aku bebaskan kalian dari semua jerat-jerat, mantra-mantra, sihir-sihir, guna-guna, dan segala manifestasi roh-roh kenajisan dari Nyi Roro Kidul, perempuan iblis ini ya. Tuhan bicara begitu. Terus setelah itu Tuhan nyatakan lagi, dan darah penebusanku menghancurkan semua jerat-jerat, belenggu-belenggu, penjara-penjara di dalam laut gitu ya, di kerajaan Nyi Roro Kidul di dalam laut gitu. Jadi aku membebaskan semua jiwa-jiwa yang dibelenggu, yang dijerat dan dipenjara di dasar laut, di dalam kerajaan Nyi Roro Kidul dalam laut ya, seperti itu. Dan darah Bapa Yesus Hamasia itu menghancurkan itu belenggu-belenggu daripada jiwa-jiwa itu, seperti itu ya, yang dijerat, yang sudah dibelenggu sekian lama ya, beratus-ratus tahun seperti itu. Bapak Yesua berkata, aku membebaskan kalian semua. Seperti itu. Di dalam namaku yang kudus, namaku yang agung dan mulia, nama yang berkuasa di seluruh alam semesta raya ini. Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, aku membebaskan kalian semua. Jiwa-jiwa yang dibelenggu, yang dijerat, yang dipenjara oleh Nyi Roro Kidul di dasar laut. Seperti itu ya. Itu disampaikan Bapak Yeshua HaMashiach Elohim Yahweh atau Tuhan Yesus Kristus. Dan saat itu jiwa-jiwa itu terbebas begitu ya, seperti itu. Jadi bukan saja yang di darat, Bapak Yesua bebaskan dari setiap mantra-mantra manifestasi dari si Nyi Roro Kidul ini, tapi juga yang dipenjara dan dijerat di dalam kerajaannya di dasar laut. Itu juga, itu pun sudah
sudah lama gitu ya, berabad-abad, berpuluh-puluh tahun begitu ya, seperti itu. Mereka dijerat, dibelenggu, di rantai gitu ya, di penjara di kerajaan Nyi Roro Kidul itu ya, di dasar laut, dan itu Bapak Yesus masih bebaskan semua. Seperti itu ya, luar biasa dahsyat. Kami semua sangat bersuka cita ya saat itu, dahsyat dan luar biasa. Di saat peperangan, di saat doa itu, Bapak Roh Kudus Tuhan itu berikan juga penglihatan gitu ya kepada anggota tim yang lain gitu. Jadi ketika Bapak Yahweh Yesus Masih Elohim Roh Kudus itu berdoa di dalam saya gitu, itu Tuhan Bapak Roh Kudus juga memberikan penglihatan kepada tim yang lain. Penglihatan yang pertama, anggota tim melihat seorang perempuan muda di tepi pantai. Ia memakai kebaya dan sedang memegang nyiru atau baki yang berisi banyak kembang untuk sesajen yang ditaruh di atas kepalanya. Perempuan itu kemudian berjalan itu berjongkok ya, seperti jongkok begitu menuju ke tepi laut, dan di hati daripada tim ini ditaruhkan oleh Bapak Roh Kudus itu pantai Laut Selatan. Kemudian Roh Kudus taruhkan dalam hati ritual yang sering dilakukan kepada Nyi Roro Kidul pada waktu-waktu tertentu. Kemudian Tuhan juga memperlihatkan penyembahan-penyembahan dan sesajen-sesajen yang biasa dilakukan di tempat-tempat keramat, seperti di kuburan Wali Songo, hutan-hutan keramat, gunung-gunung, terutama pemegang kunci Gunung Merapi, bangunan-bangunan tua untuk pembuatan acara-acara TV, seperti acara memanggil arwah, dan juga kesenian tradisional, seperti gamelan, alunan lagu-lagu sinden, tarian reok Ponorogo, dan juga debus. Setelah itu Bapak Roh Kudus juga memperlihatkan tempat-tempat yang sering dilakukan dosa-dosa kenajisan dan maksiat, seperti hotel-hotel, klub-klub malam, diskotik, gym gitu ya, villa gitu, dan terlihat juga banyak orang yang sedang melakukan hubungan-hubungan najis, baik itu lawan jenis maupun sesama jenis, homoseksual gitu ya, baik itu lesbian, homo, apapun itu. Kemudian Tuhan Bapak Roh Kudus berdoa supaya segala tempat-tempat itu dihancurkan gitu ya dengan darah Bapa Yesua HaMashiach Elohim, seperti itu. Dan di tempat-tempat itu ada Nyi Roro Kidul gitu ya. Jadi rohnya artinya manifestasi dia gitu. Manifestasi dari Nyi Roro Kidul inilah yang membuat jiwa-jiwa ini jatuh di dalam dosa-dosa kenajisan ini. Di klub-klub malam ya, di tempat-tempat maksiat tadi itu dia ada gitu, Nyi Roro Kidul ini. Kemudian Bapak Roh Kudus terus memberikan penglihatan, tampak itu seorang perempuan ya yang sedang dimarahi atau dihardik gitu oleh seorang malaikat ya, seperti itu, dan itu malaikat Uriel gitu ya. Terus kemudian tampak pula setelah dia dimarahi gitu ya oleh seorang malaikat itu, malaikat Uriel itu, terus kemudian tampak itu seseorang yang duduk di singgasana gitu ya, yaitu Bapak Yahweh Yesus HaMashiach Elohim ya, atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia dihardik gitu ya, perempuan ini. Terus wajah perempuan itu awalnya tuh tertunduk gitu ya, namun tim diperlihatkan itu bahwa di balik wajahnya yang tampak yang tertunduk itu dia tersenyum licik begitu. Lalu tiba-tiba tim melihat perempuan itu menatap wajahnya di cermin dan berteriak dengan histeris karena wajahnya tuh berubah menjadi rusak gitu ya, dan hancur gitu, ngeri. Hidungnya tuh seperti menghilang sehingga tampak kedua lubang hidung yang menganga di wajahnya. Perempuan itu berteriak sejadi-jadinya sambil kedua tangannya
menjambak rambutnya gitu. Lalu perempuan itu dililit oleh darah Bapa Yeshua Masih Elohim seperti rantai api di seluruh tubuhnya sehingga tidak bisa bergerak gitu. Kemudian perempuan itu lalu terbakar sampai seluruh tubuhnya tuh gosong berwarna hitam dengan rambutnya yang panjang berubah menjadi putih. Perempuan itu berubah menjadi seorang nenek tua ya, dan perempuan itu adalah Nyi Roro Kidul gitu ya. Kemudian tim masih ya anggota tim ini yang sama diperlihatkan lagi oleh Bapak Roh Kudus itu. Dia melihat itu dirinya dari dalam dirinya itu seperti dirinya tuh posisinya tuh seperti dalam keadaan tidur gitu. Lalu nampak kayak sebuah roh gitu ya keluar dari tubuhnya. Lalu Bapak Roh Kudus menyatakan kepada tim kami ini bahwa roh itu adalah semua kutuk, mantra-mantra, dan roh-roh najis yang selama ini mengikat dan memanifestasi jiwa-jiwa yang ada di seluruh pintu timur. Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim dengan pimpinan Roh Kudus itu telah membebaskan jiwa-jiwa ini dengan menghukum Nyi Roro Kidul. Jadi tadi ya di saat doa peperangan tadi waktu Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim berkata, aku membebaskan kalian semua jiwa-jiwa yang aku ciptakan di seluruh pintu timur ya, dari mantra-mantra, sihir-sihir, guna-guna, dan semua manifestasi dari Nyi Roro Kidul ya, maka Bapak Roh Kudus memberikan penglihatan ini seperti roh-roh itu, roh-roh najis, roh-roh itu ya dari manifestasi dari si Nyi Roro Kidul ini keluar semua gitu ya dari semua jiwa-jiwa yang ada di pintu timur ini. Haleluya, terpuji-pujilah Bapak Yahweh Yesus Masih Elohim, dahsyat luar biasa. Kemudian penglihatan yang kedua saat dalam peperangan roh tadi, saat malaikat Uriel dan Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim itu memarahi dan menghardik Nyi Roro Kidul itu, kemudian Tuhan Bapa Roh Kudus memberikan penglihatan kepada tim yang kedua ya. Di situ ia melihat rupa yang asli itu dari Nyi Roro Kidul itu adalah seperti nenek tua gitu ya, yang sudah renta gitu kulitnya. Terus saat itu dia posisi itu sedang duduk di sebuah kamar mewah gitu ya, kamar yang sangat mewah dan indah gitu, sambil menatap ke arah cermin besar gitu di depan dia gitu ya, itu dalam wujudnya yang cantik gitu. Seperti itu, cantik dan muda gitu. Nah, dia ditemani dengan ada beberapa dayang-dayangnya begitu. Sekitar 2 orang yang sedang memegang bakul itu berisi bunga-bunga gitu. Jadi bunga-bunga itu adalah itu aura-aura ya, seperti itu dari gadis-gadis muda itu yang dia ambil gitu ya, baik itu melalui mantra, sihir ya, seperti itu. Terus kemudian lalu Nyi Roro Kidul itu yang rupa aslinya tuh nenek tua itu ya, itu dia sedang mendandani wajahnya gitu di depan cermin yang cantik gitu, karena dia memakan itu bunga-bunga itu gitu, sesajen-sesajen maupun mantra-mantra atau aura-aura ya, apapun itu ya namanya, yang diambil dari gadis-gadis muda gitu ya. Tetapi tiba-tiba dengan sangat singkat gitu ya, dalam waktu singkat wajahnya yang cantik itu di sebelah tuh, maksudnya wajahnya yang cantik itu bagian sebelah mulai menjadi hitam gitu. Sangat hitam dan menjalar ke seluruh tubuh daripada Nyi Roro Kidul ini. Dan kemudian wajah sebelahnya mulai menjadi gosong gitu. Jadi seperti terbakar gitu ya, jadi gosong, dan dia menjerit histeris, sangat histeris melihat apa yang terjadi pada dirinya seperti itu. Kemudian di kepalanya itu ada tusuk konde ya, seperti itu. Terus tusuk konde itu tiba-tiba di kepala Nyi Roro Kidul itu, yang ada tusuk konde itu
itu tertusuk oleh pedang roh gitu, tertancap pedang roh gitu ya, yang sangat besar sekali gitu. Pedang roh itu sangat besar, sampai rasanya tuh kayak mau apa ya, mau seperti bumi, melebihi bumi gitu, saking saking besarnya gitu ya pedang roh yang tertancap dari kepalanya si ini Nyi Roro Kidul ini ya, seperti itu. Kemudian rambutnya tuh sudah mulai berguguran dan menjadi putih gitu ya. Nah, kemudian pedang roh itu yang dilihat oleh tim kami itu turun dari bait Elohim Bapa Yahweh ya, Yesus Hamasia gitu. Terus kemudian dia terus tertanam ke dalam tubuh dari Nyi Roro Kidul gitu. Dan tubuhnya yang tadi itu mulus itu langsung berubah ya menjadi hangus hitam gitu ya, kayak terbakar begitu. Kemudian darah Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim itu melingkari atau melilit ya tubuh dari Nyi Roro Kidul itu, seperti rantai api begitu ya. Itu adalah darah Bapa Yesus Masih Elohim. Kemudian melingkari dari kepalanya sampai ujung kakinya, dan kemudian rantai api itu masuk ke dalam tubuh dari Nyi Roro Kidul ini gitu. Jadi kayak bersatu padu begitu di dalam tubuhnya gitu ya. Terus dalam penglihatan itu Nyi Roro Kidul tuh berusaha mengembalikan kecantikannya gitu, karena dia sudah berubah hitam ya, terbakar gitu ya, gosong gitu. Dia langsung cepat-cepat berusaha mengembalikan kecantikan dia gitu ya, untuk menjadi awet muda kembali gitu, dengan memakan itu bunga-bunga dari kembang-kembang gitu ya, yang dipegang oleh dayang-dayangnya tadi, dan menghirup bau kemenyaan gitu. Namun itu tidak ada hasil gitu. Dia sekalipun dia seperti biasa melakukan ritual-ritual gitu untuk kembali cantik, tapi ini tidak berhasil gitu. Dan dia tetap jelek gitu ya, tetap tidak bisa kembali lagi, karena darah Bapa Yesus Masih Elohim, Tuhan Yesus lah yang sudah mengikat dia dan tidak bisa lagi dilepaskan, karena itu hukuman ya daripada Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim gitu ya, Tuhan Yesus Kristus itu kepada Tuhan Yesus Kristus kepada Nyi Roro Kidul gitu ya, sehingga apapun yang dia buat sudah tidak bisa mengembalikan kecantikan dia lagi gitu. Dan di situ ditunjukkan seluruh istana bawah laut, dayang-dayang dan semua antek-anteknya ya gitu ya di bawah laut ini dari Nyi Roro Kidul ini, mereka sangat bersedih gitu ya, sampai mereka tuh seperti meratap begitu, menangisi ratu mereka yang tadinya yang tercantik di seluruh jagat raya ini, mungkin seperti itu ya, di alam roh ya, otomatis itu akhirnya sudah hancur gitu ya, jelek, terbakar ya, seperti itu. Kemudian Bapak Yahweh Yesus Masih Elohim juga memperlihatkan dengan tuntunan Roh Kudus ya, memperlihatkan jiwa-jiwa yang ditawan oleh Nyi Roro Kidul berabad-abad gitu. Ada orang-orang yang sudah meninggal gitu, ada dari bayi gitu ya sampai orang dewasa gitu yang ditawan ya di istananya di bawah laut itu gitu ya. Kemudian mereka semua terbebas gitu dari segala belenggu-belenggu dan jerat-jerat daripada si Nyi Roro Kidul ini, dengan kuasa darah Bapa Yesus Masih Elohim yang membebaskan mereka gitu ya. Dan juga Bapak Roh Kudus memberikan penglihatan bagi jiwa-jiwa yang di dunia ya, yang tadi itu yang di dalam laut, yang dibelenggu, dijerat gitu ya, roh-rohnya itu. Nah, kemudian Bapak Roh Kudus juga memberi penglihatan pada gadis-gadis yang wanita-wanita ya seperti itu, yang di dunia nyata ini yang memakai susuk itu ya dari si Nyi Roro Kidul ini gitu. Itu mereka mengalami muntah-muntah gitu ya, sampai bahkan muntah darah gitu. Terus juga ada yang mereka merasa kesakitan yang sangat luar biasa gitu ya, sakit gitu seluruh diri tubuh mereka, dan seperti aura mereka tuh kayak gimana ya, sakit gitu, teramat sangat sakit, dan wajah mereka juga menjadi kayak seperti
buruk yang tadinya mungkin mereka memakai susuk sehingga terlihat cantik dan menarik, terus setelah mantranya itu sudah dihancurkan ya oleh darah Bapa Yesus Hamasi Elohim itu, mereka terjadi menjadi seperti buruk wajahnya gitu ya, jadi buruk rupa begitu. Dan ada juga yang mengalami luka-luka gitu ya, yang susah disembuhkan seperti itu. Kemudian Bapak Yesus Hamasi Elohim juga dengan kuasa Roh Kudus itu membebaskan ya roh-roh yang hilang saat mereka mendaki di gunung gitu ya, di Gunung Merapi gitu. Jadi saat itu juga roh-roh yang mendaki di Gunung Merapi terus hilang ya seperti itu juga saat itu juga dibebaskan oleh darah Bapa Yesus Hamasi Elohim ya, karena mereka itu ternyata ditawan oleh Nyi Blorong ya, itu ternyata anaknya Nyi Roro Kidul gitu. Dia yang menguasai Gunung Merapi ya seperti itu. Itu ditunjukkan ya oleh Bapak Tuhan Bapak Roh Kudus gitu ya. Dan Nyi Roro Kidul ini sendiri dia juga sudah diikat oleh darah Bapak Yesua itu bagaikan rantai api ya, sehingga dia sudah tidak bisa bergerak. Dia pokoknya betul-betul sudah terjerat ya, terikat gitu, sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Dan dayang-dayangnya itu akhirnya tuh seperti dalam penglihatan itu, dayang-dayangnya itu menggotong dia dan membaringkan dia gitu ya. Posisinya tuh seperti dibaringkan lah, dikasih tidur gitu ya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi dia tuh seperti sudah seperti mumi begitu, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Itu karena hukuman ya yang diberikan oleh Bapa Yahweh Yesus Hamasi Elohim karena segala kejahatan dia gitu. Sehingga Bapak sudah berkata ya, dia tidak akan mulai kemarin itu ya, peperangan roh itu sampai nanti masa api neraka gitu ya, sampai berakhirnya dunia ya, masa ini nanti dia posisinya akan tetap seperti itu ya, terlilit dan terbakar ya seperti itu sampai waktu bagi dia untuk Bapa Yahweh Yesus Hamasi Elohim itu membakar dia, membinasakan dia di api neraka ya, seperti itu. Jadi dia tetap posisinya seperti mumi, sudah tidak bisa bergerak lagi, dia terikat oleh darah Bapa Yesus Hamasi Elohim bagaikan rantai api itu. Dan itu Bapa Yesus Hamasi Elohim, Tuhan Yesus itu menyatakan ya bahwa dia itu hukuman yang setimpal untuk dia gitu. Jadi itulah dia menghabiskan waktu ya, sisa waktunya mulai dari tanggal 7 kemarin ya, waktu peperangan roh itu, sampai nanti pengadilan terakhir ya, api neraka gitu, sampai tiba waktu untuk Bapa Yahweh Yesus Hamasi Elohim membakar dia di api neraka. Jadi posisi dia hanya seperti itu, tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia sudah seperti mumi, dan terikat oleh darah Bapa Yesus dan tidak bisa terlepas lagi. Jadi terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yesus Hamasi Elohim Roh Kudus yang begitu dahsyat, hebat, ajaib, tiada taranya. Dialah pencipta alam semesta raya ya, Bapa Yahweh Yesus Hamasi Elohim, yang kita di dunia ini dikenal dengan Tuhan Yesus Kristus ya, dengan kuasa rohnya yang kudus itu yang menciptakan alam semesta raya dan berkuasa dan berdaulat penuh ya, baik di langit, di sorga, di langit, di atmosfer gitu ya, sampai bahkan di daratan gitu, bahkan sampai di dasar laut, bahkan di dasar bumi sekalipun ya, lembah kekelaman. Itu Bapa Yahweh Yesus Hamasi Elohim, Tuhan Yesus Kristus, itu dialah yang berkuasa. Dan sungguh dahsyat, hebat, luar biasa, tiada taranya ya, kami tim Laskar Yesua Hamasia, kami sungguh-sungguh bersukaria gitu ya, dalam peperangan roh itu. Setelah selesai kami sangat bersukacita gitu ya, kami sangat
kami terbakar gitulah oleh api api Roh Kudus gitu ya, istilahnya kuasa Tuhan gitu ya, Bapa Yahweh Yesus Hamasih Elohim yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami sungguh bersuka cita, kami bergembira karena banyak jiwa-jiwa ya yang diselamatkan di tanggal 7 itu, dari mantra-mantra, sihir-sihir, manifestasi ya, dari roh najis, apapun itu dari Nyi Roro Kidul ini, bagi jiwa-jiwa yang masih hidup di seluruh pintu timur ya, seperti itu. Dan juga jiwa-jiwa yang roh-roh ya, yang dia tawan itu ya, di kerajaannya di bawah laut itu sudah berabad-abad, dan darah Bapa Yesus Hamasih Elohim membebaskan roh-roh itu ya, yang ada di dasar laut itu. Sungguh luar biasa. Kami semua kami semua ya sangat bersuka cita seperti itu, betapa dahsyatnya kuasa dari Tuhan kita, Raja kita, Bapa kita, Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, dan kuasa Roh Kudusnya, dan yang di bumi itu dikenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Oleh karena itu, mari kita semua hanya kepada Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus itu kita menyembah. Seperti itu ya, hanya kepada Dia saja, karena Dialah yang berkuasa di seluruh alam semesta raya ini, karena Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta raya ini. Bapa Yahweh, Yesus Hamashiach Elohim itu tidak melihat agama, seperti itu ya. Oleh karena itu, bagi semua jiwa-jiwa yang belum mengenal Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, atau yang di dunia disebut dipanggil dengan Tuhan Yesus, mari datanglah kepada Dia, panggil Dia, karena Dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dia satu-satunya jalan kebenaran. Dialah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Dialah Imam Mahdi. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa Yahweh kalau tidak melalui Bapa Yesus Hamashiach Elohim, karena mereka itu bersatu padu ya, seperti itu. Jadi mari saya dalam kesaksian ini, saya ingin menyampaikan kepada semua umat-umat ciptaan Bapa Yahweh Yesus Hamashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang ada di seluruh dunia ini, yang mendengarkan kesaksian ini, hanya Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim atau Tuhan Yesus Kristus saja yang harus dipuji, disembah, diagungkan, dan dimuliakan. Karena Dialah pencipta alam semesta raya ini, Dia yang menciptakan kita semua, manusia-manusia ini ya. Oleh karena itu, mari datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, panggil Dia di dalam doa. Carilah jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan yang lurus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini dan di sorga itu dikenal dengan nama Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim. Hanya melalui Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus saja, maka kita akan selamat dan kita akan masuk surga dan kita akan bertemu dengan Bapa Yahweh yang bertahta berkuasa di kerajaan sorga. Terima kasih untuk semua umat-umat Bapa Yahweh Yesus Hamashiach Elohim, apapun agamanya ya, karena Tuhan tidak melihat agama, Bapa itu melihat hati ya, seperti itu. Hati yang kudus, hati yang baik, hati yang suci, hati yang murni, itu yang dilihat dan diselamatkan oleh Bapa Yahweh Yesus Hamashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur ya untuk dapat membagikan kesaksian ini, dan biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi semua anak-anak Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua umat ciptaan Tuhan yang mendengarkan Bapa Yahweh Yesus Hamashiach Elohim, Roh Kudus yang mendengarkan kesaksian ini. Haleluya, haleluya. Glory haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, sembah hanya bagi Bapa Yahweh, Yeshua, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, atau yang kita kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus.
Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Amin.